bisakah kita memiliki kehidupan ilahi? Kira-kira manusia seperti kita ini bisa nggak hidup seperti Kristus yang hidup dalam keilahian? Bisa ya? Bisa. Kalau kita nggak bisa seperti Kristus, kita mau seperti apa? Itu aja di balik pertanyaannya. Nah, kalau kita nggak hidup dalam keilahian, kita mau hidup macam apa kehidupan kita? Jadi kita harus mau nggak mau hidup dalam keilahian. Aneh, harus itu. Jadi bisakah kita memiliki kehidupan ilahi? Bisa. Keagamaan dengan keilahian itu jauh berbeda. Keagamaan dengan keilahian itu seperti langit dan bumi, jauh berbeda. Keagamaan itu digerakkan oleh sebuah tujuan kemanusiawian. Tapi kalau keilahian itu digerakkan oleh sebuah kehidupan roh ilahi itu sendiri. Ketika kemanusiawiannya disinggung, terluka, tersakiti, ya dia membalas. Tapi kalau keilahian, kemanusiawiannya ini sudah mati. Amin. Keagamaan itu kemanusiawiannya masih menonjol. Tapi kalau keilahian, kemanusiawiannya sudah mati. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu sudah mati, telah mati terhadap dosa, dan kamu hidup bagi Allah. Amin. Jadi kita ini sudah mati terhadap dosa, terhadap kematian. Nah, keagamaan itu adalah kemanusiawian. Kita harus mati terhadap kemanusiawian dan kita hidup dalam keilahian. Bisakah kita memiliki kehidupan ilahi? Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Kemudian Allah berkata, sekarang kita akan menjadikan manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Bisa, karena pada dasarnya kita ini dibuat seperti Allah. Dasarnya dulu, pondasinya dulu, kita ini memang seperti Allah, keilahian. Jadi memang kita ini adalah makhluk ilahi, sesuatu yang ilahi kita ini. Amin. Kalau pada dasarnya awal mulanya kita ini makhluk ilahi, kalau kita hidup dalam keilahian, nggak sulit, nggak susah. Karena memang pada dasarnya kita ini dibuat secara ilahi. Sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita. Jadi manusia itu dibuat seperti Allah. Manusia bukan Allah, tapi manusia itu seperti Allah. Ada keilahian. Amin. Ada kuasa, ada otoritas, ada kasih. Amin. Jadi bohong kalau aku gak bisa seperti Kristus, aku gak bisa hidup dalam keilahian. Enggak bisa. Amin. Karena pada dasarnya kita ini makhluk ilahi, makhluk roh. Tubuh ini hanya kendaraannya saja, tetapi pada dasarnya kita adalah makhluk ilahi, makhluk roh. Jadi sungguh aneh kalau kita tidak bisa hidup dalam keilahian. Setuju? Amin. Jadi bisakah kita memiliki kehidupan keilahian? Sangat bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini diciptakan serupa dengan Allah dalam keilahian. Amin. Nah, jadi bisa sekali, sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Yang kedua, ya kita baca ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bisa kita menjadi hidup dalam keilahian. Karena apa? Karena kita ciptaan baru.
Kita memang diciptakan serupa dengan Allah, Pak. Tapi kan kita berdosa. Kita ada dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Betul. Itulah sebabnya manusia berkata, aku susah menjadi serupa dengan Kristus, hidup dalam keilahian karena dosa. Dosa dari mana? Dari Adam dan Hawa. Betul. Karena dosa Adam dan Hawa, sehingga gambar Allah dalam diri manusia ini rusak. Citra diri dalam diri manusia ini rusak karena dosa. Betul ya? Tetapi kabar baiknya dalam 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi bisakah kita hidup dalam keilahian? Bisa. Kenapa? Karena kita ciptaan baru. Amin. Memang dulu kita berdosa karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga turun sampai kita sampai hari ini. Tetapi kabar baiknya, Adam yang kedua menebus kita dari dosa, menebus kita dari kutuk, sehingga menjadikan kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Itu jati dirimu, itulah keberadaanmu. Jadi bisa enggak kita seperti Kristus, hidup dalam keilahian? Sangat bisa. Kalau kita masih berpikir, aku enggak bisa, susah untuk seperti Yesus, tanpa engkau sadari, engkau sedang ditipu oleh bapak pendusta, yaitu iblis. Karena iblis itu sukanya menipu. Iblis enggak punya senjata lagi, karena senjatanya sudah dilucuti. Pemerintahannya, kerajaannya sudah dilucuti. Senjata satu-satunya iblis adalah apa? Berdusta, membohongi, menipu. Jadi kalau Bapak Ibu ada suara-suara, kamu gak bisa seperti Kristus, kamu gak bisa hidup ilahi, lalu kamu pada dasarnya dosa, itu adalah tipuan iblis. Jangan didengarkan. Kalau engkau mendengar suara-suara, engkau gak bisa hidup dalam keilahian. Kamu kan berdosa. Kamu kan hidup dalam banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sementara Tuhan Yesus itu mulia, suci, sempurna. Lah kamu. Nah, ketika kita terus mendengarkan suara itu, maka tanpa sadar kita sedang ditarik oleh bapa pendusta yang menipu kita. Jangan mau. Bilang sama sebelahmu, jangan mau. Amin. Jangan mau Bapak Ibu. Jadi saya tegaskan kepada kita semua di tempat ini, bahwa kita ini bisa hidup dalam keilahian, otoritas Tuhan. Amin. Kita memiliki karakter Kristus. Bisa enggak? Bisa. Sangat-sangat bisa. Amin. Karena ya pada dasarnya kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Pada dasarnya kita itu makhluk roh. Yang kedua, tapi kan dulu berdosa Pak. Betul. Tapi kalau pun toh berdosa, Tuhan sudah menebus kita dan menjadikan kita baru, new creation, gagrak anyar. Betul ya, ciptaan baru. Ini hanya mengulang yang kapan lalu kita bicara tentang ciptaan baru. Nah, ciptaan baru itu artinya kainos. Katakan bersama-sama dengan saya, kainos. Belum terpakai. Jadi kalau saya punya barang yang belum terpakai, Mac, ini grace keluar dari perusahaan, ya, belum terpakai. Kira-kira Mac ini rusak enggak? Halo, rusak enggak? Kenapa? Karena belum terpakai, masih baru. Hidupmu di dalam Kristus itu belum terpakai. Bisa katakan amin? Hidupmu dalam Kristus itu belum terpakai, baru, kainos, belum rusak. Engkau itu gak rusak dalam Kristus. Amin. Engkau itu gak rusak. Kenapa ada orang ngomong aku rusak?
Ya, karena belum dalam Kristus. Tapi setelah dalam Kristus kita nggak rusak, kita baru, kita kainos. Kalau kita sudah Kristus dan ada suara-suara lagi, enggak, kamu memang dalam Kristus, tapi kan kamu masih berdosa. Singkirkan itu, karena itu adalah bapa pendusta. Itu adalah roh yang menipu. Dia nggak punya senjata lain selain membohongi kita. Jangan mau mendengarkan pembohong ini. Yang kedua, segar. Kainos itu artinya segar. Kalau segar itu ya tidak basi, tidak layu, fresh, segar. Kainos. Inti dari suatu yang baru. Jadi ini sudah baru tapi intinya lagi gitu loh. Jadi itulah kondisimu Bapak Ibu. Kondisimu itu benar-benar segar, belum terpakai, dan inti dari suatu yang baru. Jangan mau ditipu oleh iblis. Kalau iblis berkata, kamu itu berdosa, kamu itu begini, begitu dan sebagainya, kamu itu gak bisa hidup dalam keilahian, itu semua bohong. Jangan dengarkan. Enggak, dalam Kristus aku ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Aku bisa hidup dalam keilahian. Amin. Itu harusnya kita seperti itu. Dari jenis yang baru, jenisnya memang baru. Jadi gak ada yang menyamai, modelnya baru. Begitu kita dilahirkan baru dalam Kristus, menjadi ciptaan baru, kita ini menjadi manusia jenis baru. Amin. Jenis baru yang model apa Pak? Jenis baru yang macam kayak apa Pak? Jenis baru yang sungguh-sungguh sudah diperbaharui dalam keilahian, di mana kita serupa dan segambar dengan Allah yang pernah rusak oleh karena dosa. Amin. Jadi kita di jenis baru Bapak Ibu. Mari kita berpikir, mari kita lihat diri kita itu bahwa saya ini belum terpakai, saya ini segar, saya ini inti dari sesuatu yang baru, dan saya ini jenis baru. Amin. Jadi jangan kita terdistract dengan masa lalu kita. Jangan terdistract dengan kelakuan karakter kita. Pak, kelakuanku aja begini kok Pak, mosok bisa seperti Kristus. Karakterku aja begini Pak, emosian. Karakterku aja marah-marah kok Pak, kok saya bisa seperti Yesus dan hidup dalam keilahian. Jangan dengarkan suara iblis, jangan ikuti. Harusnya bagaimana Pak? Harusnya bagaimana Bu? Harusnya begini. Ya memang saya emosian, ya memang saya gampang tersinggung, tapi saya adalah ciptaan baru. Yang lama, yang mudah tersinggung, yang gampang terluka, itu sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Amin. Jangan dengarkan iblis. Lawang Yesus sudah mengubah identitasmu. Yesus sudah mengubah jenismu. Kita semua adalah manusia yang jenisnya manusia yang berdosa oleh karena Adam dan Hawa. Betul? Tapi dalam Kristus kita ini dijadikan menjadi manusia yang jenisnya baru, yang tidak berdosa. Amin. Kita ini manusia jenis baru, bukan jenis lama. Bukan ciptaan seperti waktu Adam itu, karena Adam sudah berdosa. Tapi kita jenis baru. Tidak biasa. Jadi kita ini bukan manusia biasanya manusia. Tidak pernah terdengar. Jadi kita belum pernah terdengar nih. Kita benar-benar baru. Mari Bapak Ibu sadari, mengertilah kondisi identitas kita ini seperti ini loh. Amin. Jadi jangan mau lagi ditipu, dibohongi oleh roh pendusta. Roh iblis itu membohongi kita. Jangan mau. Kita harus membentengi diri dengan firman ini. Aku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Mari kita katakan bersama-sama. Aku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Inilah identitasku, inilah jati diriku, inilah jenis hidupku.
yang baru, yang kainos. Saya tidak mau ditipu lagi, dibohongi lagi oleh roh pendusta, bapak pendusta yang mendustai saya bahwa saya masih berdosa. Saya tidak lagi menjadi manusia jenis yang berdosa, tapi saya adalah manusia jenis baru karena Yesus menebus hidupku. Amin. Inilah hidupmu. Nikmatilah kebenaran ini, nikmatilah identitas ini. Jadi bisa enggak kita hidup dalam keilahian? Sangat bisa. Lanjut lagi. Yohanes 10 ayat 10. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang ketiga, apakah kita bisa hidup dalam keilahian? Bisa. Kenapa? Karena diberi kehidupan ilahi. Ternyata kata hidup di sini itu dalam bahasa aslinya soe. Apa artinya soe? Soe itu hidupnya, N-nya besar. Jadi hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu hidupnya Allah sendiri. Amin. Jadi bukan hidup sembarang hidup, Bapak Ibu. Katakan bersama-sama dengan saya, hidup soe adalah kehidupan Allah sendiri yang ada dalam hidup saya. Terus soe juga memiliki arti kehidupan yang menghidupkan. Ternyata kita bukan sekedar hidup, tapi kita bisa menghidupkan. Jadi kita bisa memultiplikasikan kehidupan. Yang berikut nyawanya. Jadi nyawa Allah itu ada di kita. Amin. Makanya ketika Tuhan menciptakan Adam dari debu dan tanah, setelah terbentuk manusia, dia hembuskan nafas, sehingga manusia pertama ini hidup. Nah, kehidupan manusia ini ada karena apa? Nafas daripada Allah. Kalau tidak ditiup oleh nafas Allah, maka Adam dan Hawa ini hanya debu dan tanah, tidak akan jadi manusia. Dia hanya patung saja. Bapak, Ibu dan saya juga sama. Tanpa nafas Allah, kita hanya patung saja. Kita hanya manusia hidup di muka bumi yang tidak ada artinya sama sekali. Bahkan kita nggak bisa bergerak sama sekali karena kita debu dan tanah. Oleh sebab itu pastikan kita menerima nyawa daripada Allah. Arti kata berikutnya, soe itu hidup yang nyata dan sejati. Jatine urip itu disebut soe. Nah, jatine urip itu ada di kita. Tuhan Yesus berikan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sejatinya kehidupan. Jatine urip. Jadi inti daripada kehidupan itu diberikan kepada kita. Itu soe namanya. Kalau demikian, bisakah kita hidup dalam keilahian? Sangat-sangat bisa. Karena memang di sini itu ada jatinya kehidupan, sejatinya kehidupan, yaitu soe. Di sini kita ada nyawanya Allah. Soe. Nah, ini kehidupan keilahian yang tak terpengaruh oleh keadaan, situasi apapun yang terjadi. Amin. Ini situasi, kondisi, keadaan apapun yang terjadi, dia enggak mempengaruhinya karena hidupnya soe, kehidupan Allah. Perhatikan, kehidupan soe itu sepenuhnya ada dalam diri Kristus. Kolose 1 ayat 19 tadi kan. Nah, ketika murid-murid itu kena badai di danau itu, apa yang terjadi? Oh, mereka bingung, ketakutan.
Tapi apa yang terjadi atas Yesus? Dia tenang saja, gak terpengaruh oleh kondisi keadaan yang ada. Kenapa? Karena kehidupan Zoe ada dalam diri Yesus. Kehidupan ilahi ada dalam diri Yesus. Hidup Zoe itu hidup yang aktif dan bersemangat. Bapak Ibu aktif enggak? Semangat enggak? Nah, pastikan kita menjadi pribadi yang aktif dan semangat. Amin. Dalam menjalani kehidupan ini, engkau aktif enggak? Engkau semangat enggak? Tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi apapun yang terjadi. Semangat itu tidak pudar. Amin. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup. Tuhan sudah memberi Zoe, sudah memberi hidup. Tapi pertanyaannya, kita menerima enggak? Atau justru kita menerima dari pencuri itu? Yang mana pencuri itu datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang kita terima? Apa yang kita responi dalam hidup ini? Kalau kita tidak menerima hidup Zoe, ya kita menerima tawaran daripada si pencuri itu. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Damai sejahtera kita dicuri, ketentraman kita dicuri, sukacita kita dicuri, ketenangan batin kita dicuri. Aktif dan semangat. Coba dilihat kanan kirinya, kita semangat orang. Semangat itu bukan digawe-gawe, tapi semangat itu adalah sesuatu yang terjadi karena kita menerima kehidupan ilahi. Aneh. Nah, semangatnya digawe-gawe, kita tenanan gitu. Ini barang ngomah, aduh, ajane aku ora ngono kuwi. Ya kan? Karena digawe-gawe. Zoe itu kehidupan yang berbakti kepada Tuhan. Nah, ini nih. Hidup kita berbakti sama Tuhan enggak? Berbakti itu jangan dipersempit hanya ibadah. Wah, aku mau berbakti hari Minggu di gereja. Berbakti itu bukan hanya hari Minggu, Bapak Ibu. Berbakti itu setiap hari. Berbakti itu mempersembahkan sebuah kehidupan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu, itulah berbaktimu yang sejati. Amin. Nah, hidup Bapak Ibu ini hidup yang berbakti apa enggak? Mari kita menerima apa yang Yesus tawarkan. Apa itu? Kehidupan Zoe. Kehidupan yang mana kita terima dari Tuhan sendiri, kehidupan Allah sendiri, nyawanya Allah sendiri kita terima, sehingga itu nggak terpengaruh oleh situasi kondisi apapun yang terjadi. Makanya saya berulang-ulang katakan, orang Kristen yang labil, orang Kristen yang belum menerima kehidupan Zoe, atau sudah menerima tapi kadang dilepas lagi. Minggu ini wah semangat, besok ora. Wah 3 minggu nang gereja mumpung banget, jam 7:30 wis teko kene. Gasik banget. Bulan depan ora ketok ning ndi iki. Itu namanya Kristen kapal selam. Ya kan? Kristen apa? Kapal selam. 3 minggu dia muncul. Nah, setelah minggu berikutnya dia menyelam. Dia cari ikan di laut. Nanti bulan ke-6 dia muncul lagi. Apalagi bulan-bulan mendekati Paskah, mendekati Natal, dia muncul berkibar. Setelah Januari Februari dia menyelam lagi. Berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada Allah, hidupnya penuh pengabdian, berbakti kepada Tuhan. Seluruh aspek hidupmu adalah sebuah kebaktian bagi Tuhan. Waktumu kebaktian bukan 2 jam di gereja ini, tapi waktumu kebaktian adalah sepanjang hidupmu dalam hidup ini. Itulah Zoe. Engkau tidak memiliki definisi aku mau berbakti kepada Tuhan
artinya berbakti itu hanya seminggu sekali di sini 2 jam. Enggak. Tapi berbakti kepada Tuhan itu setiap hari, saben dino, mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu, kebaktianmu yang sejati. Bisa katakan amin? Nah ini, mari Bapak Ibu kita memiliki sebuah kehidupan Zoe. Yang berikutnya, Zoe itu diberkati. Kehidupannya diberkati, ya. Orang yang berhasil itu tidak sehebat orang yang diberkati. Orang yang beruntung tidak sehebat orang yang diberkati, ya. Orang yang kaya tidak seuntung orang yang diberkati. Orang yang mempunyai semuanya tidak seuntung dengan orang yang diberkati. Orang boleh mempunyai semuanya, tapi kalau tidak diberkati, ono wae masalahnya. Setuju enggak? Saya punya uang banyak, tapi kok enggak tentrem, itu enggak diberkati. Gaji sama rezeki itu beda. Betul Bapak Ibu? Kalau gaji itu setiap sebulan sekali atau seminggu sekali, betul kan? Tapi kalau rezeki, sangkan paraning dumadi nompo rezeki. Amin. Jadi bedakan rezeki sama gaji. Gajimu boleh banyak, tapi kalau itu tidak rezekeni, oh bahaya itu. Gajinya oke, duitnya oke, neng yo pengeluaran oke, nambah ke anake, nambah ke bojone, yo wis ngono motore rusak. Gajinya gede, neng yo pengeluarannya gede. Nah beda dengan apa? Rezeki. Gajinya sidik, tapi anak-anaknya sehat, ya kan? Istri suami sehat. Jadi duit timbangnya dikasih dokter, betuku bakso, ya kan? Itu rezeki. Amin. Jadi pastikan kita memiliki definisi yang betul. Gaji, rezeki itu beda. Nah Tuhan itu memberkati itu seperti memberi rezeki. Gajinya mungkin sedikit, tapi karena itu rezeki dari Tuhan, temonjo, tidak kurang, tidak lebih, cukup. Karena memang Tuhan memberkati itu cukup. Amin. Jadi mari Bapak Ibu bilang bersama-sama dengan saya, gaji itu berbeda dengan rezeki. Karena gaji belum tentu ngerejekeni. Jadi pastikan kita benar-benar menjadi orang yang diberkati. Orang yang diberkati itu enak, kemanapun dia diberkati. Zoe itu disempurnakan oleh aksesi baru, di antaranya yang lebih sempurna. Jadi maksudnya hidup kita ini disempurnakan. Hanya dalam Yesus hidup kita bisa sempurna. Selain itu nggak bisa. Terus Zoe juga bertahan selama-lamanya. Bertahan selama-lamanya kan artinya kekal kan? Bener enggak? Zoe itu kekal, langgeng selaminyo, kekal selamanya. Jadi Zoe itu kehidupan yang kekal, yang langgeng, yang tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi apapun yang terjadi. Nah, oleh sebab itu sangat-sangat bisa kita hidup dalam keilahian. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan sebuah kehidupan Zoe, kehidupan ilahi, kehidupan sejati, kehidupan sempurna, kehidupan yang diberkati. Amin. Kenapa Stefanus ketika dirajam batu dia bisa berdoa, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggallah ia, karena dia ada kehidupan Zoe ilahi yang bisa mengampuni orang-orang yang melemparinya. Kenapa orang Kristen tidak bisa hidup
dalam keilahian. Kenapa orang Kristen tidak bisa mengampuni? Karena tidak menerima kehidupan soe. Bukan Tuhan tidak memberi, orang itulah yang tidak menerima. Lawang di sini jelas dikatakan bahwa aku ini datang supaya domba itu memperoleh kehidupan dengan berkelimpahan. Tapi orang itu gak menerima. Jadi bisa dipilah-pilih nih Bapak Ibu. Tuhan memberikan kehidupan soe, tapi orang itu tidak menerima kehidupan soe. Bukan Tuhan tidak membuat dia berkemenangan, bukan Tuhan tidak membuat dia berkeilahian. Orang itu yang memilih hidup dalam kemanusiawian. Apa pilihanmu hari ini? Pilihlah soe. Amin. Ya, lanjut lagi. Yang keempat ya. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang keempat, bisakah kita hidup dalam keilahian? Bisa, karena pertolongan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini mengingatkan kita, Roh Kudus ini membimbing kita, mengajari kita, menuntun kita kepada kebenaran. Kita manusia biasa memang, tetapi oleh darah Kristus kita menjadi kainos. Amin. Kita manusia biasa memang, tetapi kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal, diberi kehidupan soe. Kita memang manusia biasa, tapi Roh Kudus ada di kita, memampukan kita untuk hidup dalam keilahian. Saya jadi mengerti sekarang kenapa orang Kristen ngomongnya percaya Roh Kudus, percaya Roh Kudus, percaya. Tapi kenapa orang Kristen tidak bisa hidup dalam keilahian? Ya karena hanya percaya saja, tapi tidak mengkaryakan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak nyata dalam kehidupan orang itu. Mari kita pertahankan Pentakosta kita. Amin. Nah, jangan sampai kita namanya doang Pentakosta, tapi kesembuhan gak terjadi, mujizat gak terjadi, nubuatan penglihatan gak terjadi. Yang ada malah gereja suangka, kosong, hambar, ya ada konflik sana sini. Ini bukan Pentakosta. Ciri Pentakosta waktu itu adalah mereka sehati, berkumpul setiap hari, berdoa. Dengan apa? Firman Tuhan mengatakan apa? Dengan apa? Tulus hati. Itu Pentakosta. Pentakosta bukan bicara tentang hal-hal yang supranatural saja, hal-hal yang ajaib saja. Pentakosta bicara tentang perubahan moralitas karakter kita. Jangan ngomong engkau gereja Pentakosta, tapi kalau benci dengan saudara. Jangan kau bilang aku gereja Pentakosta GS ya, tapi kau benci dengan sesama jemaat. Tuh. Jangan kau bilang aku gereja Pentakosta, tapi dengan suami, istri, anak, dengan seluruh keluargamu gak betul. Bukan Pentakosta. Karena Pentakosta itu bicara tentang perubahan seluruh aspek kehidupan, tubuh, jiwa, roh, sampai karakter hidup kita. Perhatikan baik-baik. Ketika mereka dilawat oleh Roh Kudus, ya, mereka mengalami perubahan yang drastis dan dramatis. Mereka benar-benar hidup dalam keilahian. Ya, Bapak Ibu tahu ceritanya kan, kematian Petrus bagaimana, kematian Thomas bagaimana. Tetapi kenapa mereka bisa hidup dan tidak gedumel, tidak ngersulo, tidak ngomel, bahkan tidak meninggalkan Yesus? Karena kekuatan ilahi. Amin. Karena kekuatan surgawi yang ada dalam dirinya. Kalau secara manusiawi mereka nggak bisa menjalani kehidupan seperti itu, tapi karena keilahian mereka bisa. Kenapa kita susah mengampuni? Karena kita hanya mengandalkan kemanusiawian, tidak mengandalkan keilahian.
Kenapa susah sih kita melupakan masa lalu? Karena kita manusiawi terus, tidak ilahi. Padahal tadi jelas, manusia yang percaya Yesus itu ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kainos, tidak rusak, baru, segar. Maafkan saya kalau ngomong begini, kenapa masih banyak orang Kristen yang rusak? Ya karena mereka tidak hidup dalam kehidupan soe yang Tuhan berikan. Mereka hidup dalam kemanusiawian. Kudus itu mengajar kita segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Roh Kudus ini menuntun kita, Roh Kudus ini membimbing kita, Roh Kudus mengajar kepada kita untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Sehingga hidup kita benar-benar merdeka. Pelepasan perlu, tetapi firman Tuhan yang diilhami oleh Roh Kudus ini yang penting terus mengajarkan. Makanya pengajaran itu lebih penting. Karena apa? Karena itu menanamkan benih firman. Ketika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Conclusion, kesimpulan. Tidak ada alasan yang tepat untuk tidak hidup dalam kehidupan ilahi. Tidak ada alasan yang tepat untuk tidak hidup dalam kehidupan ilahi. Carilah alasan apa saja. Alasan itu enggak tepat. Apapun alasanmu untuk tidak hidup keilahian, semua alasanmu itu enggak tepat. Kenapa? Ya karena pada dasarnya kita ini dibuat seperti Allah. Yang kedua, pada dasarnya kita ini ciptaan Allah. Yang ketiga, pada dasarnya kita diberi kehidupan ilahi. Dan yang terakhir, karena Roh Kudus menolong kita. Kita mau cari alasan apa lagi coba? Semua fasilitas, semua tools, alat sudah Tuhan berikan kepada kita untuk hidup dalam keilahian. Tidak ada alasan yang tepat untuk kita tidak hidup dalam keilahian.